Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, ketemu lagi bersama Pak Sul. Kali ini kita masih di materi teks eksposisi, yaitu identifikasi teks eksposisi. Langsung saja, identifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian di bawahnya ada fakta dan opini dalam teks eksposisi. Jadi yang kita bahas di pertemuan kali ini adalah dua hal itu. Selanjutnya, teks eksposisi berisi paparan yang disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Salah satu cara menyampaikan paparan kepada pendengar adalah dengan berpidato. Dalam naskah pidato terdapat paparan yang berupa argumentasi dan rekomendasi. Argumentasi berisi pendapat yang dikemukakan dalam pidato, sedangkan rekomendasi merupakan kesimpulan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Oke, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fakta adalah suatu keadaan atau peristiwa yang berisi kenyataan dan benar-benar terjadi. Sedangkan opini adalah pendapat yang dikemukakan. Oke, itu adalah pengertian fakta dan pengertian opini. Langsung saja saya kasih contohnya ya. Contoh fakta, ya, yang pertama. Sekarang rata-rata waktu yang digunakan untuk setiap siswa untuk dapat belajar sekitar 5 jam per hari. Yang kedua, sementara hal tersebut di tahun sebelumnya, menurut survei dari sebuah lembaga LSM, waktu belajar mereka tersebut di luar dari kegiatan sekolah ialah hanya 2-3 jam per hari. Ya, jadi ini merupakan contoh fakta di teks eksposisi ya. Jadi ada seperti itu bentuknya gitu. Jadi fakta itu memang benar-benar terjadi. Kemudian selanjutnya, contoh opini, kalimat ke-1. Kesadaran terhadap akan pentingnya belajar di kalangan para remaja Indonesia semakin meningkat, terutama dilihat dari sisi jumlah jam belajar mereka. Kesadaran tersebut perlu ditunjang oleh kepedulian orang tua dan juga pemerintah, misalnya dengan cara menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan juga sesuai dengan taraf perkembangan psikologi para remaja. Nah, kalimat pertama itu dapat kita amati ya. Jadi di situ termasuk opini karena apa? Di paling bawah ya, pemerintah misalnya dengan cara menyediakan bahan bacaan. Nah, itu kan merupakan sebuah pendapat ya, pendapat yang mengutarakan bahwa dengan cara menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan juga sesuai dengan taraf perkembangan psikologi para remaja ya, itu nantinya akan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya belajar. Nah, itu kan sebuah pendapat ya. Kemudian yang kedua, perlu adanya perubahan formasi tempat duduk agar suasana dalam belajar di kelas lebih dapat menyenangkan ya. Kalimat kedua ini jelas itu sebuah opini ya, pendapat. Jadi menurut dia bahwa perlu adanya perubahan formasi, yaitu saran, usul. Nah, itu merupakan sebuah opini. Oke, baik, sampai di sini paham ya. Nah, itulah hal yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Yang pertama tadi adalah identifikasi permasalahan yang dibahas di dalam teks eksposisi. Kemudian yang selanjutnya adalah kalimat fakta dan opini. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.